Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menyambung kembali pelajaran kita dan langsung saja kita sampai di halaman 58 ya. Dan sekarang kita akan membahas ya jenis keempat ya, dari jenis-jenis ibadah yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab kita ini, kitab Ushulul Thalathah ini. Ya, yang pertama dulu yang sudah kita bahas adalah apa? Jenis ibadah yang pertama doa. Lalu yang kedua khauf, rasa takut, ya kan. Lalu yang ketiga yang kemarin kita bahas roja. Ya. Nah sekarang kita masuk jenis yang keempat, yaitu tawakal. Nah, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa dalilu tawakkuli qauluhu ta'ala, dan dalil tawakal adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Surat Al-Maidah ayat 23. Dan juga dalil tawakal yang sangat terkenal ya. Insyaallah kita semua sudah hafal ini ya, adalah surat At-Talaq ayat 3. Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah ya Allah lah yang akan mencukupinya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kepadanya. Ya. Nah, kita perjelas ya, kita apa maksud dari tawakal itu ya. Nah, maka kita akan baca keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, apa itu tawakal ya. At-tawakkulu syai'i al-i'timadu alaihi. Syekh Utsaimin mengatakan tawakal kepada sesuatu itu artinya adalah bergantung, bersandar kepada sesuatu itu ya, bergantung kepadanya, bergantung kepada sesuatu itu ya. Jadi ini tolong kasih garis bawah nih, al-i'timad, kalimat ini sangat penting. Makna tawakal itu berarti bersandar ya, bersandar kepada sesuatu itu. Nah, tawakal wa tawakkulu 'ala Allah taala, sedangkan makna tawakal kepada Allah itu adalah al-i'timadu 'ala Allah taala kifayatan wa hasban fi jalbil manafi'i wa daf'il madari, yaitu ya, bersandar kepada Allah kifayatan wa hasban ya, pemenuhannya maupun pengharapannya. Jadi dia bersandar kepada Allah untuk dipenuhi urusannya, pengharapannya pun hanya bersandar kepada Allah. Fi jalbil manafi', dalam usahanya untuk mendatangkan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan ya. Jadi dia bersandar kepada Allah untuk mendatangkan kebaikan dan menolak bahaya tersebut. Nah, wa huwa min tamamil imani wa alamatihi, dan ini tawakal kepada Allah ini ya merupakan kesempurnaan iman dan tanda sempurnanya iman seseorang ya. Jadi jika orang itu bersandar kepada Allah ya, pemenuhan maupun pengharapannya dia hanya bersandar kepada Allah ya, akan segala sesuatu yang ingin dia datangkan baik berupa kebaikan ataupun menghindari kejelekan, maka itu tanda imannya beres begitu. Nah, dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ya. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Jadi Allah menggandengkan antara tawakal dengan keimanan. Orang yang beriman itu tawakalnya hanya kepada Allah taala, bersandarnya hanya kepada Allah semata ya. Baik secara pemenuhan maupun pengharapannya hanya kepada Allah semata. Nah, jelas ya. Wa idza sadaqal abdu fi i'timadihi 'ala Allah taala kafahu Allah taala. Dan jika seorang hamba jujur, benar dalam penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan memberi apa yang ia harapkan. Allah akan memberi apa yang ia inginkan ya. Ma'ahammahu, ini apa yang ia inginkan, apa yang ia tuju, Allah akan cukupi apa yang ia inginkan itu. Dalilnya apa? Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh.
Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah, dialah yang akan memenuhinya. Ai kifayatan, ya, yaitu Allah lah yang akan memenuhinya, ya. Thumma tam'ana al-mutawakkila biqaulihi ta'ala, kemudian tidak hanya Allah menjanjikan akan memenuhi saja, tapi Allah melanjutkan, Allah ya lebih ya membuat tenang orang yang bertawakal itu dengan firman yang selanjutnya, ya, innallaha balighu amri, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha menyampaikan urusannya. Maksudnya semua urusan yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Fala yu'jizuhu syai'un aradahu, maka tidak ada yang bisa melemahkan Allah sedikit pun, siapapun tidak akan ada yang bisa melemahkan Allah, tidak ada yang akan bisa menghalangi apa yang Allah inginkan. Paham ya? Jadi Masya Allah, ini ayat luar biasa sekali ya dalam bertawakal. Siapa yang bertawakal pada Allah, pasti Allah akan cukupi. Plus Allah janjikan lagi, sungguhnya Allah tidak ada yang bisa ya menghalangi kehendaknya. Jadi kalau bertawakal pada Allah, itu dia balasannya. Nah, Masya Allah ya. Maka ya kita latihan ini ya dari kecil ya, menumbuhkan sikap ya bergantung, bersandar hanya kepada Allah ya dalam pemenuhan maupun pengharapan kita. Nah, kemudian ya Syekh Utsaimin melanjutkan, wa'lam, tolong ini salah ini ya. Apa ini? Hamzah qat'i kalau bahasa kitabahnya ini harusnya ndak ada. Wa'lam, ini tolong di urak-urak kayak sepatu, hamzah kayak sepatu ini salah tulis ya, salah cetak. Wa'lam anna tawakkula anwa'un, dan ketahuilah bahwa tawakal itu ada beberapa jenis. Al-awwal, yang pertama, jenis yang pertama, at-tawakkulu 'ala Allah taala, kasih garis bawah. Ya, jenis pertama adalah bertawakal kepada Allah taala. Wa huwa min tamamil imani wa alamati sidqihi. Ya, dan iya, tawakal kepada Allah ini adalah ya merupakan kesempurnaan iman dan tanda jujurnya, tanda benarnya imannya. Ya, wa huwa wajibun la yatimmul imanu illa bihi wa sabaqa daliluhu. Dan ini adalah perkara yang wajib. Bertawakal pada Allah ini adalah perkara yang wajib, ya. Tidak sempurna iman seseorang kecuali kalau dia bertawakal kepada Allah. Dalilnya sudah kita bahas. Ya, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi Allah menggandengkan antara keimanan dan sikap tawakal. Ini jenis yang pertama, bertawakal kepada Allah. Jenis yang kedua, tawakkulus sirri. Kasih garis bawah. Tawakal sir. Sir itu artinya sembunyi, tersembunyi. Ya. Bi ayya'tamida 'ala mayyitin fi jalbi manfaatin aw daf'i madarratin. Ya, dengan cara dia ya, bersandar kepada orang yang sudah mati untuk mendatangkan kemanfaatan atau mencegah, menolak kemadharatan. Hukumnya bagaimana seperti ini? Fahadha syirkun akbar. Tolong kasih garis bawah. Hukumnya ini, kata Syekh Utsaimin, syirik besar. Kenapa? Li'annahu la yaqa'u illa mimman ya'taqidu anna lihadal mayyiti tasarrufan sirriyan fil kauni. Karena orang yang bertawakal sir seperti ini tidak mungkin terjadi kecuali dari orang yang meyakini bahwa si mayit itu memiliki kemampuan tersembunyi untuk mengatur alam semesta. Wala farqa baina an yakuna nabiyan awalian au taghutan aduwan lillahi ta'ala. Dan tidak ada bedanya dia itu mau bertawakalnya kepada nabi yang sudah mati kah, atau wali yang sudah mati kah, atau taghut ya, yaitu semua sembahan selain Allah ya, dia bergantung pada semua sembahan selain Allah, itu sama saja hukumnya ya. Taghut musuh Allah dijadikan tempat bersandar, sama hukumnya dengan menjadikan nabi yang sudah mati sebagai apa? Tempat bersandar, karena ini sama-sama syirik besar ya. Maka ini penting sekali. Nah, apakah ada ya qatarul masyafa'al ya di masa ini? Banyak sekali ya. Makanya di antara bentuk penyimpangan yang terjadi itu ya, kenyataannya adalah larisnya akik. Tahu akik ya, batu akik itu kan ada orang yang meyakini isinya tertentu
Ya, maka ada yang pakai akik ini nanti fungsinya untuk ini, nanti pakai akik ini fungsinya untuk menambah kekayaan, pakai akik ini fungsinya untuk menambah kuatnya cinta. Jadi orang kalau lihat dia itu langsung jatuh cinta misalkan, waliyadzubillah. Dan banyak ya kejadian-kejadian seperti itu, dan itu dapatnya biasanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan ya seperti yang tergambar di sini ya. Nah, ini akik misalkan apa katanya ya dari wali fulan padahal udah meninggal ya. Kalau ini dipakai akan begini akiknya itu miliaran bahkan ya dijual. Saya pernah ketemu orang jualan akik 1,5 miliar. Saya cuma tersenyum aja. Ya, itu kenyataan, Masya Allah ya. Maka kembali ke sini, ini bertawakal kepada yang sudah mati atau tidak ada atau tidak bisa dimintai pertolongan. Ya, maka ini syirik besar, paham ya? Kemudian yang ketiga, at-tawakkulu 'alal ghairi fi ma yatasarrafu fihi al-ghair. Sampai sini kasih garis bawah. Ya, bersandar, bertawakal kepada orang lain dalam perkara yang mampu dilakukan oleh orang lain itu, begitu. Jadi ya bersandar pada orang lain, dan orang itu hidup bisa dimintai tolong gitu. Ya, ma'asyuuri ya. Nah, ini nanti ada dua, ini apa? Ada dua jenisnya ya. Minta tolong kepada orang. Maksudnya dia bersandar pada sesama makhluk ya, dalam perkara yang dia itu bisa mengatur urusannya itu. Ya. Ini nanti ada dua ya. Bagaimana ya? Yang pertama ma'asyuuri bi'uluwi martabatihi wan khitati martabatil mutawakkili anhu. Ya. Yang pertama ini ya disertai dengan, ini tolong kasih garis bawah nomor 1 gitu. Jadi ada di sini ada dua jenis ya. Yang pertama ini ya, bertawakal pada orang lain ya, yang bisa mengatur urusannya, disertai dengan perasaan tingginya derajat orang yang mengatur urusannya itu, dan rendahnya derajat orang yang bertawakal ini, derajat orang yang bersandar ini ya. Contoh mithlu an ya'tamida alaihi fi husulil ma'ashi wa nahwihi ya, fahadha nau'un minasyirkil asghari. Tolong kasih garis bawah ya, syirkil asghar ya. Contoh seperti orang yang bersandar kepada orang lain dalam memperoleh penghidupan atau yang semisalnya, maka ini termasuk jenis syirik kecil. Jadi saya kasih gambaran gampangnya, ada seorang kerja ya di satu perusahaan, dia berarti kan bergantung sama bosnya itu ya kan, yang ngatur urusannya kan bosnya itu ya. Nah, kalau dia ya bersandar kepada bosnya dengan perasaan dia itu rendah diri, rendah martabatnya, dan bosnya itu tinggi martabatnya, bisa mengatur segala urusannya ya, dia yakini seperti itu, dan dia meyakini tidak bisa dapat penghidupan kecuali dengan ikut bosnya itu ya, maka seperti ini bisa jadi syirik kecil ya. Kenapa? Liquwwati ta'alluqil qalbi bihi wal i'timadi alaihi, karena kuatnya ketergantungan hatinya kepada si pengatur urusannya itu dan bersandarnya kepada si pengatur urusan tadi, sangat bergantung pada bosnya tadi. Jadi sampai-sampai ada orang ngomong nek ra enek bose ra urip. Nah, seperti ini bisa jadi syirik kecil. Nah, ini apa terjadi? Ya terjadi itu ya. Partai-partai itu ya. Kalau sedang bancaan duit, wah itu dia. Ya, terjadi itu tawakal kepada bosnya itu ya. Paham ini jenis yang pertama. Amma sekarang yang kedua, amma law tamada alaihi ala annahu sababun. Tolong kasih garis bawah sabab ya. Nomor 2. Ya, adapun kalau ia bersandar kepada pengatur urusannya itu, kepada bose ya, tapi dia hanya meyakini bahwa bosnya itu tadi hanyalah sebab datangnya rezeki kepadanya, wa annallaha ta'ala huwallazi qaddara dzalika ala yadihi, dan dia yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang menetapkan perkara itu ya, semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzalika la ba'sa bihi, maka perkara seperti ini tidak apa idza kana lil mutawakkili alaihi atharun sahihun fi husulihi, jika ya ditambah lagi jika si orang yang bersandar itu ya
dia memiliki pengaruh yang benar dalam meraih apa yang ia tujukan itu, yaitu penghidupannya itu. Jadi maksudnya begini, kalau dia kerjanya benar, bosnya wis benar, dan dia meyakini bosnya itu hanyalah sebagai apa? Sebab yang memberi rezeki itu sesungguhnya adalah Allah, dan perantaranya adalah bosnya itu, maka seperti ini tidak apa-apa. Dia tidak perlu merasa rendah, ya, rendah diri di hadapan sesama makhluknya tadi, ya. Ya, buktinya apa? Banyak kan ada orang ya pensiun dari suatu pekerjaan yang haram. Ya, tadinya mungkin ketika masih di pekerjaan itu dia mikir kalau dia mau keluar dari pekerjaan itu mau makan apa nanti. Tapi ternyata banyak kan ada orang yang apa? Lalu dia, wah ini haram ini, udah aku keluar aja. Lalu dia kerja, walaupun seadanya ternyata cukup. Ya, bahkan lebih kaya. Ya, saya punya teman ya, itu ya banyak ya yang dulu mungkin apa? Gawe bank dan sebagainya. Itu ternyata setelah tahu, oh itu nggak boleh, ya, dia pensiun, cari kerjaan yang lain. Nah, dia bersandar dengan benar, dia yakin itu kerjaannya itu mungkin kalau punya bos lagi itu hanyalah sebab, yang datangkan rezeki sungguhnya adalah Allah, dia kerja, nah itu tidak masalah, itu boleh, dan akhirnya dia berhasil mengarungi kehidupan dengan lebih baik. Itu banyak contohnya seperti itu. Taib. Kemudian yang keempat, jenis yang keempat dari tawakal ini, at-tawakkulu 'alal ghairi fima yatasarrafu fihi al-mutawakkilu bihaitsu yunibu ghairahu fi amrin tajuzu fihi niyabatu fahadza la ba'sa bihi bidalalatil kitabi was sunnati wal ijma'i. Ya, bertawakal kepada orang lain, bersandar pada orang lain dalam perkara yang bisa diatur oleh ya oleh orang lain itu, di mana ya si orang yang bertawakal ini ya minta untuk diwakili, ya. Jadi istilahnya apa? Orang yang dipasrah ini menggantikan orang yang bersandar kepadanya dalam perkara yang dibolehkan untuk adanya perwakilan itu, adanya penggantian itu. Ya, ini kalau gampangnya bahasa Indonesianya artinya perwakilan, udah begitu aja. Ya, mewakilkan suatu pekerjaan. Itu kan berarti dia menyandarkan kepada orang lain kan, ya. Dia memasrahkan pekerjaan kepada orang lain. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ini tidak masalah, tidak apa-apa dengan dalil kitab, sunnah dan juga ijma. Ya, di mana Al-Quran mengatakan ya tentang kisahnya Nabi Yusuf kepada anak-anaknya. Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Wahai anak-anakku, pergilah kalian carilah Yusuf dan saudaranya. Jadi Nabi Yakub ya menyuruh anak-anaknya untuk mewakili beliau mencari Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin, ya kan. Nah, ya. Taib, ini dari Al-Qur'an, dalil dari Al-Qur'an bolehnya perwakilan itu. Lalu ya wa wakkalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala shadaqati ummalan wa hufadhan, ya. Dalil dari sunnah ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan ya untuk masalah menjaga sedekah, menjaga zakat. Ini kan ada baitul mal ya, Nabi pasrahkan penjagaannya kepada para pekerja dan orang yang memang ditunjuk untuk melindungi. Ya. Wa wakala fi itsbatil hududi wa iqamatiha, dan Nabi mewakilkan pula ya dalam menetapkan hukum had dan penegakan hukum had. Wa wakala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fi hadyihi ya fi hajjatil wada'i. Dan Nabi pernah mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengurusi hadiyunya Nabi, ya, hewan sembelihan di musim hajinya Nabi, ya, ketika haji wada, ya, an yatasaddaqa bijuludiha wa jalaliha, dan setelah ngurusin sembelihannya ini, Ali membagikan bersedekah dengan daging-daging dan kulit-kulitnya dari hewan yang Nabi SAW sembelih itu. Wa an yanhara ma baqiya minal mi'ati ba'da an nahara sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mewakilkan kepada Ali ya sisa dari 100 unta yang Nabi sembelih dengan tangan Nabi sendiri, di mana Nabi itu sudah nyembelih 63 unta dan sisanya itu 37 disembelih oleh Ali, ya. Wa amal ijma'u ala jawazi dzalika fa ma'lumun min haitsul jumlah. Adapun ijma' dalam perkara bolehnya mewakilkan suatu urusan ini, maka
Itu apa? Sudah bisa dipahami dari sisi kalimat ini, ya, sisi pembahasan kita ini. Nah, jadi jelas di sini hukum perwakilan ini kalau itu permasalahannya memang dibolehkan secara syar'i, tidak masalah. Ya, jadi tawakal ada 4, tawakal pada Allah, tawakal sir, tawakal kepada orang lain dalam perkara yang dia urusi, tapi ada 2 jenis tadi, dan yang keempat perwakilan, ya, dan hukumnya masing-masing, ya, kita sudah tahu. Nah, karena ini ada 2 jam pelajaran, kita lanjutkan ya berikutnya, ya. Nah, ibadah berikutnya yang yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terangkan, ya, adalah rogbah, rohbah, dan khusyuk, ya. Jadi ke-5, ke-6, dan ke-7, ya, ini sekaligus dalilnya satu ayat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa dalilu rogbati wa rohbati wal khusyu'i qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, ya. Surat Al-Anbiya ayat 90, ya. Apa itu rogbah, rohbah, dan khusyuk? Ya, kok masuk ibadah? Bagaimana hubungannya? Kita baca. Ar-rogbatu mahabbatul wusuli ila syai'il mahbub. Rogbah itu adalah, ya, cintanya, ya, dia itu suka, harapan untuk sampai kepada sesuatu yang ia cintai. Jadi dia berharap supaya memperoleh apa yang ia cintai itu. Sedangkan rohbah itu adalah al-khawful muthmiru lil harabi minal makhufi fahiya khawfun makrunun bi amalin. Sedangkan rohbah itu adalah rasa takut yang membuahkan pelarian dari yang ia takuti. Jadi dia takut, setelahnya itu lari dia dari yang dia takuti. Maka ini adalah rasa takut yang diiringi dengan perbuatan. Karena setelah takut dia lari. Nah, lalu khusyuk, apa itu khusyuk? Itu adalah dzul wa tatamun, yaitu merasa rendah dan merasa tatamun, merasa tentram li adzamatillahi, ya, merasa rendah dan tentram terhadap atau kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu yastaslimu liqada'ihil kauni wasyar'i, di mana dia bisa merasa rendah diri di hadapan Allah dan tentram karena keagungan Allah ini, karena dia berserah diri kepada seluruh ketetapan Allah baik kauni maupun syar'i. Inilah yang dimaksud rohbah, dan khusyuk, ya. Nah, dan dalam ibadah, dalam seorang berbuat, ya, pasti ada 3 ini, ya. Rasa ingin dapat sesuatu yang ia cintai. Orang ibadah pengen dapat surga kan, ya. Rohbah rasa takut. Orang ibadah kan pasti kalau dia benar ibadahnya, ya, dia lari dari yang dia takuti, ya, dari neraka, ya, dari kejelekan, ya. Dan dia kalau ibadah, ya, kalau ibadahnya benar pasti muncul rasa khusyuknya, mengagungkan Allah dan tentram di hadapan Allah karena dia berserah diri kepada Allah, ya, baik kauni maupun syar'i tadi. Nah, dalilnya, ya, teringkas dalam satu ayat, ya. Satu ayat, ya, isinya 3 dalil ibadah tadi, 3 jenis ibadah tadi, ya. Allah mengatakan innahum kanu, sesungguhnya mereka yusari'una fil khairat, mereka bersegera, ya, kepada kebaikan, wa yad'unana raghaban, dan mereka berdoa kepada Allah raghaban, dengan penuh rasa pengharapan, wa rahaban, dan rasa takut, ya. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka sungguh-sungguh khusyuk kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kita baca penjelasan Syekh Utsaimin. Fi hadhil ayatil karimati, di ayat yang mulia ini, wasafallahu ta'ala al-khullasa min ibadihi bi annahum yad'una Allah ta'ala raghaban wa rahaba ma'al khusyu'ilah. Di ayat yang mulia ini Allah mensifatkan bahwa hamba-hamba yang ikhlas, ya, orang-orang yang ikhlas dari kalangan hambanya, mereka itu berdoa kepada Allah dengan penuh rasa rohbah bersamaan dengan rasa khusyuk. Wa du'a'u huna syamilun li du'a'il ibadati wa du'a'il mas'alah. Dan doa di sini, ya, mencakup doa ibadah maupun doa masalah. Fahum yad'una Allah raghbatan fima 'indahu wa tam'an fi thawabihi ma'a khaufihim min iqabihi wa athari dzunubihim, ya. Lihat ini, ya, tolong kasih garis bawah. Maka orang yang beriman itu, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan kepada apa yang ada di sisi Allah
mereka sangat ingin akan balasan dari Allah, ya, bersama, ya, diiringi dengan rasa takut. Jadi selain berharap, mereka juga ada rasa takutnya dari azab Allah, dari hukuman Allah, dan pengaruh-pengaruh dari dosa-dosa mereka. Mereka takut dari pengaruh dosa-dosa jelek itu, ya. Wal mu'minu yanbaghi an yas'a ila Allah taala bainal khaufi war raja. Dan seorang yang beriman sepantasnya ia itu, ya, berusaha untuk beramal, ya. Dia itu berjalan kepada Allah, ya, di antara khauf dan roja. Tolong kasih garis bawah. Jadi dia itu harus imbang gitu, ya. Satu sisi dia takut, satu sisi dia berharap. Takut akan azab Allah, berharap pahala Allah, ya. Kemudian Syekh Utsaimin menambahkan wa yaglibur roja, ya, fi janibi ta'ati liyan syata 'alaiha wa ya'mula qabulaha. Dan dia, ya, dia membesarkan sisi harapan, ya, ketika dia sedang melakukan ketaatan, agar itu menyemangatinya untuk beramal, ya, dan dia berharap bahwa amalannya itu diterima, ya. Wa yaglibal khaufa idza hamma bil maksiyati liyahruba minha wa yanjuwa min iqabiha. Dan ia, ya, seorang yang beriman itu, dia itu memenangkan sisi takutnya ketika dia terbersit untuk berbuat maksiat, supaya dia bisa melarikan diri, harba yahrubu, dia bisa lari dari maksiat itu dan selamat dari azabnya. Jadi ini harus dipelihara, ibadah dengan khauf dan roja ini. Nah, berkata sebagian ulama, kata Syekh Utsaimin, yaglibu janibar roja'i fi halil marad. Seorang itu hendaknya membesarkan sisi harapannya ketika dia sakit. Wajadibal khauf fi halis sihah. Dan dia membesarkan sisi takutnya ketika dia sehat. Kenapa? Li'annal maridha munkasirun dha'ifun nafsi wa asa an yakuna qad iktaraba ajaluhu fayamutu. Karena seorang yang sakit itu hatinya lemah, ya. Jiwanya lemah, ya, dan bisa jadi telah dekat ajalnya lalu dia mati. Maka wa huwa yuhsinu dhanni billahi azza wa jalla, maka di situ dia banyak berhusnudzon kepada Allah dengan memenangkan sisi harapannya, ya. Wa fi halis sihah, dan ketika dia sehat, yakunu nasyitan mu'ammilan tulal baqa fayahmiluhu dzalika 'alal asyarri wal batari fayaglibu janibal khaufi liyaslama min dzalika, ya. Ketika dia sehat, hendaknya dia membesarkan sisi khaufnya, ya. Kenapa? Karena ketika sehat dia itu bisa semangat, ya. Dia bisa rajin, pengen hayalannya macam-macam, ya kan. Nah, maka perkara itu, dia semangat, dia bekerja, dia banyak hayalan, itu bisa mengantarkannya kepada perkara yang lebih jelek dan rendah, ya. Maka dia hendaknya membesarkan sisi takutnya supaya dia selamat dari kejelekan itu, ya. Wakila, dan dikatakan yakunu raja'uhu wa khaufuhu wahidan, ya. Dan ada pendapat ulama pula yang mengatakan bahwa roja dan khauf ini harus sama. Li'alla yahmiluhu raja'u 'alal amni min makrillah, agar pengharapan itu tidak membawanya menjadi merasa aman dari makar Allah, dan khauf 'alal ya'si min rahmatillah,